Saking dahsyatnya sholawat itu Bapak Ibu, orang yang berzikir kepada Allah, zikirnya belum tentu sampai kepada Allah, tapi orang yang bersolawat kepada Rasulullah sudah dipastikan sholawatnya sampai kepada Rasulullah. Coba, maka syafaat daripada sholawat itu ternyata bukan hanya sekedar di akhirat saja, di dunia pun sudah bisa kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lang tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini luar biasa, yang hadir pada malam hari ini lebih kurang 10.000 orang. Tapi dari golongan jin dan manusia. Insyaallah yang hadir ini adalah orang-orang pilihan Allah Bapak Ibu. Yang hadirnya kemari kita semua niatnya karena Allah, bukan niatnya karena untuk dapat kue kotak. Ya Bu ya? Bu? Insyaallah yang hadir ini solihah. Ibu-ibu hadro yang luar biasa, bajunya kompak. Yang satu belum lunas, yang lain pun gitu. Luar biasa. Semangat ibu-ibu kalau sudah main hadroh nih. Mudah-mudahan ibu-ibu ini adalah orang-orang yang ahlus salawat insyaallah. Para asatis, para ulama, para guru-guru kita, para abuya yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini. Para imam, pengurus masjid, para muazzin, wabil khusus Ustadz kita Kang Taten sebagai perwakilan dari BP Batam, insyaallah. Pada orang-orang tuaku, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang duduk di sini, yang tak bisa kusebutkan satu persatu, wabil khusus anak-anak yang dari tadi tidak bisa diam.
Mudah-mudahan anak-anak yang berisik ini nanti adalah orang-orang yang ketika besar nanti adalah anak-anak yang mampu menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Nggak apa-apa. Anak-anak lari-larian berisik nggak apa-apa. Yang penting anak-anak. Yang penting anak-anak. Tapi kalau sempat ayah-ayahnya, itu dia mau kupijak batang lehernya itu nanti. Ya. Dah biar anak-anak kita berisik ya. Yang penting suara saya jelas kan Pak Bu? Saya sudah 2 kali Bang ceramah di Baitul Makmur ini. Dan 2 kali juga anak-anak sini tak bisa diam. Mau dimarah malaikat nggak dimarah, aku nggak tahan. Ini buat pusing ini. Ayo anak-anak Ustadz, boleh lari-lari tapi jangan berisik. Lari-larinya diam-diam nak. Ya, lari-larinya diam-diam aja ya, jangan berisik. Coba yang punya orang tua anaknya diamankan Bu. Amankan Pak. Soalnya itu tangga nanti jatuh. Sudah yuk ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul ya? Bu. Kalau nggak ada nikmat dari Allah yang Allah titipkan sama kita malam ini, pertanyaan saya, bisa nggak kita malam ini menghadiri majelis ilmu ini? Kira-kira bisa nggak Pak? Nggak bisa. Makanya hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ibu, kalau nggak ada nikmat kekuatan bisa kau pukul gendang rebana tuh. Bapak, Pak, kalau nggak dikasih Allah kesehatan bisa tekunya bakwan tuh. Bakwan isinya kan? Sama risol kan? Iya, tadi aku penasaran kuintip. Ya Allah, bakwan kupikir. Kalau nggak dikasih Allah sehat, nggak dikasih Allah selera, nggak kan kita mau makan makanan yang dihidangkan panitia. Dan itu nikmat. Ibu datang kemari bisa sampai kemari, terserah mau naik apa. Mau jalan, mau naik motor, mau naik mobil, mau numpang sama orang, yang penting sampai kemari. Kalau nggak ada nikmat ilah di dalam diri kita, takkan sampai kita kemari, Pak. Makanya semua ini adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Kita berkumpul di sini. Makanya semuanya innamal a'malu biniat, niatkan semua karena Allah. Ibu kemari karena, nih bapak-bapak kemari karena, tuh nenek-nenek yang di belakang kemari karena Allah. Jangan karena siapa yang ngisi, jangan karena siapa yang ceramah, jangan. Berarti karena manusia. Tapi kalau sudah karena Allah, maka semua akan terasa ringan. Dan kita wajib syukur akan hal itu. Karena nikmat iman dan Islam itu masih melekat dengan kokoh di hati kita masing-masing, Bapak. Betul ya? Gini. Tak tahan pula aku nengok anak-anak nih. Ini masjid besar apa kecil? Masjid besar, letaknya di atas. Dan di atas ini kan, inilah orang-orang pilihan Allah itu. Banyak orang yang punya telinga, tapi kalau dengar pengumuman pengajian pura-pura peka kupingnya. Ini toaknya keluar. Udah biar dengar telinganya.
Ada orang yang matanya bisa melihat, tapi ketika dilihatnya, diperlihatkan kepadanya kebaikan, pura-pura buta matanya. Ada orang yang bisa jalan, tapi maaf, ketika dikabarkan kepadanya soal kebaikan, pura-pura lumpuh kakinya, Bang. Suruh ke masjid malas, pengajian malas, giliran datang bantuan cepet, Pak. Ada orang sini model gitu? Orang sini ada? Ada orang sini, Bu? Ada. Datang orangnya. Aku tanya, datang orang yang model gitu itu. Maka kalau tidak ada la haula wala quwata dari Allah, tidak akan sampai kemari. Meskipun sehat, meskipun mampu, meskipun ada kendaraannya berat. Tapi Ustadz, apa? Ke masjid bagiku nggak sekarang, Ustadz. Kapan? Nanti ada waktunya, Ustadz. Kalau aku sudah tua, Ustadz. Maaf, nggak bisa gitu juga konsepnya. Pertanyaanku, tahu rupanya umur kita sampai kapan? Tahu? Nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Ini kencang kali anginnya ini. Rupanya baling-baling helikopter di atas. Maka selagi mumpung hidup, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita sama kebaikan ini, Pak Bu. Karena nggak ada jaminan kapan kita mati, kapan kita kembali kepada asal kita. Asalkan ada kesempatan yang Allah kasih, datangi kebaikan itu. Kenapa hari ini kita masih mikir untuk berbuat kebaikan? Orang zaman sekarang buat maksiat nggak pernah mikir kok, masa kita buat kebaikan mikir. Betul ya? Hampir diteruskan aku tadi, syukur sempat belok kemari. Maka orang zaman sekarang ini buat maksiat aja mudah. Kenapa kita yang mau buat baik nggak semudah orang kadang berbuat kemaksiatan. Nah kalau hari ini kita orang yang mudah datang kepada kebaikan, beruntung kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah masih menitipkan la haula wala quwatanya di dalam hati kita. Pokoknya berat, Bang. Mau jadi orang baik itu berat, ujiannya berat. Jangankan jadi orang baik, jadi orang jahat aja diuji kita. Ya Bu, Ibu lah main marhaban nih, diuji nggak? Wow, berat kali ujianmu. Capek awak solawatan mukul gendang tuh, nanti dibayar pulut kuning sama telur ceplok sebiji. Maka jangan pernah kita berpikir kalau kita mau hijrah kepada sesuatu yang baik itu, maaf, nggak ada ujiannya, ada. Tapi ingat, ketika kita berhasil melewati ujian itu, apa jawaban dari Allah? Wabasyiris sabirin. Allah akan berikan kabar gembira sama orang yang sabar itu. Allah akan kasih kabar gembira untuk orang yang sabar itu, Bu. Makanya tidak ada senjata yang hebat kecuali apa, Ustaz? Wasta'inu bisabri wassalah. Kecuali sabar dan sholat. Maka dalam hidup ini, kalau kita masih dititipi iman sama Islam, maka ujian tidak akan pernah lepas dalam hidup kita. Maka tidak ada senjata yang hebat untuk melewatinya, kecuali senjata itu adalah senjata sabar dan ikhlas. Sabar dan sholat. Ketika sabar dan sholat itu kita jadikan senjata, Bu, maka disitulah nanti Allah akan memberikan kabar gembira sama orang-orang yang sabar ketika Allah berikan ujian dalam kehidupannya. Amin. Nah, Bu, Pak, ini sekarang kita malam apa? Malam apa, Pak? Semangat kali kalian, malam Jumat. Ini kita sekarang malam Jumat, Bu. Ini Jumat ini enggak, kalau kau bilang malam Jumat jangan mikir yang aneh-aneh kau, Bu. Ini malam Jumat Sayyidul Ayyam, itu yang mau ku bilang.
Penghulunya hari inilah dia ini, Jumat ini, Pak. Kalau lebaran 1 tahun, Syawal. Lebaran dalam seminggu, hari Jumat inilah. Nenek tuh ketawa macam tahu aja artinya nenek. Bahas malam Jumat ketawa nenek itu. Ini penghulunya hari. Jadi kalau kita maaf, Allah sampaikan usia kita sampai di malam Jumat ini, sampai di hari Jumat ini, tidak ada amalan yang baik kecuali dengan memperbanyak sholawat, Bapak Ibu. Pokoknya tadi kita mahalul qiyam. Tegak. Kenapa ketika mahalul qiyam itu Ustadz kita disuruh berdiri? Karena para ulama berpendapat ketika kita bermahalul qiyam, itu ruhnya Rasulullah turun di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Makanya kita berdiri menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datangkan Ustadz, Ustadznya datang aja sibuk, kita tegak berdiri. Ini yang datang ini Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi, penghulunya para nabi. Maka kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan rasa gembira. Tala'al badru min saniyatil wajaba syukaru mada'alil. Ya kan? Apa rupanya manfaat bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Ustadz? Pertama, ternyata manfaat dari solawat kepada baginda Nabi itu tidak hanya syafaat di akhirat saja yang kita rasakan, Bang. Syafaat di dunia pun, Bu, kita dapatkan. Biar tahu kok dulu. Loh, iya Ustadz, iyalah. Mana buktinya Ustadz? Oke. Ini aku mau cerita. Ada seorang ulama namanya Abdul Al-Mubarak. Siapa, Bu? Abdul Al-Mubarak. Suatu hari Abdul Al-Mubarak ini, Bang, sedang berada di Ka'bah. Berada di mana? Ka'bah. Ketika dia berada berdiri di depan Ka'bah, dia melihat ada seorang anak muda. Ngapain anak muda ini, Ustadz? Melakukan tawaf. Tawaf itu apa artinya? Mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7. Tapi ada yang beda dari anak muda ini ketika dia tawaf. Apa itu, Ustadz? Tidak ada bacaan dan kalimat yang keluar dari mulut anak muda ini kecuali satu. Apa itu, Ustadz? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu aja yang dibaca, Pak. Itu aja yang dibaca, Pak. Jadi sama Abdul Al-Mubarak ini kan ditengokin aja kan. Ini anak kok setiap putarannya sholawat aja. Itu kan ketika tawaf setiap putaran kan ada bacaannya. Kenapa ini yang dibaca cuman sholawat, kan gitu ya. Maka selesai tawaf anak muda ini, Pak, Bu, dipanggil sama Abdul Al-Mubarak. Ya sabab, anak muda, kemari. Ya Tuan, kata anak muda tadi. Ada apa, Tuan? Gini, apa? Aku mau bertanya sama kau ini. Apa itu, Tuan? Kau tadi tawaf ya? Iya. Mengelilingi Ka'bah ya? Iya. Aku mau tanya kepadamu, kenapa ketika kau tawaf tadi yang kau baca itu cuman sholawat aja? Yang kau baca itu cuman sholawat terus. Itu kan setiap putarannya itu ada bacaannya. Jadi kenapa yang kau baca cuman sholawat?
Apa kata anak muda ini, Bapak Ibu? Anak muda ini menjawab, Tuan mau tahu kenapa aku ketika tawaf itu yang kubaca cuman sholawat? Kenapa? Kata Abdul Al-Mubarak, dulu Tuan, aku ini punya ayah. Ayah tahu ayah? Ayah tahu kan, Bu? Ayah itu bapak dari anakmu. Ayah itu suaminya mamakmu. Itu ayah lah itu. Ayah tahu kan? Dulu aku punya ayah, Tuan. Tapi sekarang, Tuan, kata anak muda ini, ayahku sudah meninggal. Berarti anak piatu dia. Kenapa anak piatu? Karena ayahnya sudah meninggal. Oh, ayahmu sudah meninggal, udah. Terus kenapa dengan ayahmu yang sudah meninggal? Kau mau tahu, kata anak muda itu. Kenapa? Waktu ayahku meninggal itu, Tuan, waktu ayahku wafat, aku terkejut. Kenapa terkejut? Kepala ayahku berubah menjadi kepala keledai. Keledai tahu, Bu? Keledai yang untuk buat tempe itu. Jadi kepala ayahku tuh berubah jadi kepala keledai, kepala kambing, Pak. Waktu wafat ayahku, kepalanya berubah jadi kepala kambing. Aku terkejut. Saking terkejutnya aku nggak berani memanggil tetanggaku. Nggak berani dipanggilnya tetangga kanan kirinya, Bang. Kenapa? Dia takut dan dia malu kalau tetangganya tahu ayahnya wafat, kepalanya yang manusia berubah jadi kepala kambing. Sudah. Terus kau melakukan apa? Ku ambil aja kain putih, ku tutup aja kepala ayahku. Enggak lama, ku tunggui jenazah ayahku, enggak sadar aku. Ketiduran aku di samping jenazah ayahku, kata dia. Ketiduran dia, Pak, di samping jenazah ayahnya. Ketika aku tertidur di samping jenazah ayahku, kata anak muda itu, Bu, aku mimpi. Apa mimpimu? Aku bermimpi bertemu dengan sosok laki-laki yang ganteng kali. Tampannya luar biasa. Rambutnya hitam. Alisnya tebal. Bak semut beriring. Alis ibu ini pun tebal juga. Tapi kan tebal bercelak. Nggak apa-apa bercelak. Bercelak itu sunnah. Silakan pakai celak, bersunah, bagus. Yang tak boleh itu mentato alis, menyulam alis, haram. Ada sini yang tato alis? Ibu-ibu itu ada yang tato alis, ada yang sulam alis. Tak boleh, haram. Nggak usah tengok alis orang, Bu, tengok kemari aja. Ya betul ini. Sudah, aku bertemu dengan sosok laki-laki ini dalam mimpiku. Dia ganteng, rambutnya hitam, alisnya bak semut beriring, hidungnya mancung, dagunya bak lebah bergantung, wanginya luar biasa, wajahnya cerah bersinar. Tahu-tahu ini mimpi ya. Dalam mimpiku itu, laki-laki yang tampan tadi, yang ganteng tadi,
mendatangi mayit bapakku. Dibukanya kain putih itu, diusapnya kepalanya, berubah kepalanya jadi kepala manusia kembali. Habis itu ditutupnya balik, pergi laki-laki tadi itu. Begitu pergi laki-laki itu, dalam mimpiku itu, ku kejar laki-laki tadi itu. Dikejarnya Pak, ini mimpi ya. Dikejarnya laki-laki itu tadi, Tuan, tunggu Tuan, tunggu Bang. Itulah kira-kira. Kau siapa? Kau nggak kenal aku, kata dia. Kata laki-laki yang tampan tadi, Pak, Bu. Kau nggak kenal aku? Enggak. Kau nggak tanda siapa aku? Enggak. Betul kau nggak kenal aku? Betul. Betul kau nggak tanda aku? Betul. Apa kata laki-laki yang tampan dalam mimpiku itu? Akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang datang dalam mimpi anak muda itu Rasulullah, Pak. Lalu anak muda ini dalam mimpinya nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ayahku ketika beliau wafat, kepalanya berubah menjadi kepala keledai? Kepalanya berubah menjadi kepala kambing, ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Kau mau tahu kenapa bapakmu begitu meninggal, ayahmu begitu wafat, kepalanya berubah jadi kepala keledai? Dulu waktu hidup di dunia, ayahmu itu selalu berbuat kemaksiatan. Setiap hari berbuat maksiat. Tidak ada hari tanpa kemaksiatan yang dia buat. Setiap hari. Datang pengajian, cuman cari kue kotak. Datang ke masjid, cuman untuk nengok kotak impak. Ada pengajian, Ustadz ceramah, ayahmu tidur. Ustadz ceramah, dia tidur. Setiap hari ayahmu itu buat maksiat. Setiap hari. Maka ketika dia wafat, kemaksiatan yang dia buat itu merubah wujudnya manusia. Ketika wafat dirubah Allah jadi wujud seekor keledai. Terus, tapi walaupun dia suka maksiat, walaupun dia suka berbuat jahat, suka buat kemungkaran, tapi dia pernah bersolawat kepadaku. Coba. Dia pelaku maksiat. Dia selalu buat kemaksiatan dan buat kejahatan. Tapi dalam hidupnya, dia pernah bersolawat kepadaku. Dan solawatnya kepadakulah yang menuntun aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka setelah Rasul berkata seperti itu, dalam mimpiku itu Rasul pergi meninggalkan aku, lalu aku terbangun dalam mimpiku. Begitu aku terbangun dalam mimpiku, aku bangkit dari tidurku, kubuka kain putih yang kubuat untuk menutup kepala ayahku tadi. Begitu kubuka kain putih itu, kepala ayahku sudah berubah jadi kepala manusia lagi. Maka mulai dari situ itulah aku akan terus bersolawat kepada Rasulullah. Mulai dari terbuka mataku sampai terbenam balik mataku. Pertanyaannya, luar biasa enggak fadilah solawat itu, Bu? Luar biasa enggak, Bu? Ini sepele, tapi jarang kita lakukan. Ini fadilahnya luar biasa.
tapi jarang kita amalkan. Ini sholawat luar biasa, apalagi ini Sayyidul Ayam, malam Jumat ini. Ini penghulunya hari, tidak ada amalan terbaik kecuali dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Sangkingkan dahsyatnya sholawat itu Bapak Ibu, orang yang berzikir kepada Allah, zikirnya belum tentu sampai kepada Allah, tapi orang yang bersolawat kepada Rasulullah, sudah dipastikan sholawatnya sampai kepada Rasulullah. Coba. Maka syafaat daripada sholawat itu ternyata bukan hanya sekedar di akhirat saja. Di dunia pun sudah bisa kita rasakan. Bisa jadi hari ini maaf, ketika kita naik motor di jalan raya, kita ditabrak. Kalau ditengok harusnya kita wafat, ternyata kita nggak kenapa-kenapa. Bisa jadi itu karena kefadilahan daripada sholawat yang selalu kita baca. Maka amalkan sholawat ini. Kenapa harus sholawat Ustaz? Allah menjawab dalam Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita ditanya, Ustadz ya, malaikat sekarang lagi ngapain? Jawabannya, malaikat sekarang sedang bersolawat kepada Rasulullah, sedang bersolawat kepada Nabi. Loh, Ustadz kok tahu? Ya tengoklah bunyi ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Bapak Ibu, yusholluna itu adalah bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya apa Ustadz? Fi'il mudhari itu artinya kata kerja yang sedang berlangsung. Kerjaan yang sedang berjalan. Macam ini kan sedang berjalan ini. Aku sedang ngapain? Sedang apa sekarang aku ini? Sedang ngomong. Aku sedang duduk. Berarti kan sedang berlangsung ini Pak. Maka malaikat ini yusholluna, sekarang sedang bersolawat kepada Nabi. Sampai kapan? Yang ngomong Quran. Quran itu dijaga kemurniannya, dijaga oleh Allah sampai kapan? Sampai kiamat. Maka para malaikat itu bersolawat kepada Nabi sampai nanti kiamat, Bapak Ibu. Makanya hari ini kita lazimkan bersolawat. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, baru kita yang diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman, solawat kau kepada Nabi dengan sebaik-baiknya bersolawat kepadanya. Kenapa? Fadilah solawat itu bukan hanya sekedar di akhirat kita rasakan, di dunia pun manfaatnya kita rasakan, Bapak Ibu. Ini di dunia. Di akhirat Ustadz, apalagi di akhirat. Salah satunya apa Ustadz? Nanti salah satunya syafaat di akhirat itu ketika kita nanti mati, Bapak Ibu. Kita kan nanti semua bakal mati, betul? Betul ya? Ini ibu-ibu yang main hadro ini kira-kira bakal mati nggak? Mati. Ibu-ibu yang di belakang, mati nggak Bu? Mati. Nenek-nenek bakal mati nggak? Bisa jadi duluan nih. Nih ayah-ayahnya nih bakal mati nggak? Ustadz Ucai bakal mati nggak? Nggak. Pas giliranku kok semangat kali kau. Lah kan memang betul ya Pak, kita semua bakal wafat. Bapak wafat, ibu wafat, saya wafat, kita semua bakal mati.
Nah nanti ketika kita itu mati, kita ini masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di muka bumi Allah ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana mulutmu nanti akan dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi, kan begitu. Mulutmu di dunia pandai bercakap, mulutmu di dunia pandai nasihati orang, mulutmu di dunia pandai ngasih tahu orang, pandai berbohong, pandai bersilat lidah. Kenapa? Karena lidahmu tak betulang. Kau pandai menutupi aibmu, kau pandai menutupi kejelekanmu, kau pandai menutupi keburukanmu. Tapi nanti ketika kita wafat Bapak Ibu, mulut kita akan dikunci oleh Allah, tangan dan kaki kita nanti yang akan bersaksi atas apa yang sudah kita perbuat di permukaan bumi Allah. Tangan yang suka mencuri, nanti dia akan bercakap, oh ini dikasih tangan dulu suka nyuri. Kaki, nanti dia akan bercakap, oh kaki ini dulu dikasih Allah di dunia lebih banyak dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat daripada ke masjid, daripada ke tempat-tempat majelis ilmu. Mereka akan bercakap, mulut kita yang akan dikunci. Karena kita nanti semua akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Nah nanti ketika kita mati Bapak Ibu, dengar, kita kan bakal dibangkitkan lagi balik. Dibangkitkan Allah sesuai dengan kondisi amal kita. Kalau lebih banyak amal baik kita, maka kita akan bangkit dalam keadaan yang baik. Kalau kita di dunia ini dulu lebih banyak amal keburukan kita, maka nanti Allah akan bangkitkan kita sesuai dengan amal kita yang sedikit baiknya dibandingkan dengan amal maksiatnya. Makin recok anak-anak tua. Wah ini nampaknya aku sampaikan intinya aja nih, daripada stres aku ngadepi orang itu bang. Ya, jadi nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, semua masing-masing kita mempertanggungjawabkan amal kita. Kata Nabi, andai kata kau di dunia cinta sama pasanganmu dan kau dikuburkan dalam satu liang lahat bersama dengan orang yang kau cinta, lalu kau dibangkitkan bersamaan, ini umpamanya aku mati, ini umpama ya, contoh ya, aku sama istriku barengan matinya, dikuburkan satu liang lahat bebarengan, dibangkitkan bebarengan, ya kan? Tahu-tahu waktu kami bangkit bareng itu, istriku ditarik malaikat masuk ke neraka. Di saat itu kita nggak akan open sama pasangan kita, Pak. Kita akan berusaha menyelamatkan diri kita masing-masing. Orang tua nggak open sama anak, anak bakal lupa sama emak ayahnya, suami bakal lupa sama istri, istri nggak akan ingat sama suaminya. Yang katanya dulu cinta sehidup semati, bohong. Cinta kali aku sama biniku itu, Ustaz. Nggak ada, itu bohong. Kata Nabi, ditarik bini kau ke neraka sama malaikat, kau pasti akan pergi meninggalkan bini kau. Sayang kali aku sama kau bang, bohong Pak. Gak usah percaya-percaya kali sama perempuan. Bohong. Meninggal kita dibangkitkan bebarengan, bapak ditarik ke neraka, nggak akan ditolong orang ini bapak. Lari perempuan nih. Ustaz kok tahu Ustaz? Nggak percaya kami Ustaz. Kau cobalah Pak. Nggak usah percaya-percaya kali. Kenapa? Pada waktu itu kita sibuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Aku pun begitu. Bangkit aku bebarengan sama biniku. Biniku ditarik ke neraka sama malaikat. Nggak akan ku tolong, ku tinggal. Ku bilang pun sama malaikat itu, cocok bawa aja ke neraka. Merepet aja kerjaannya dulu itu di dunia, aku bilang. Masih ngomel aja mulutnya itu. Tarik aja, bawa aja, cocoknya itu, aku bilang. Kita
kita nggak akan open sama orang-orang yang kita sayangi waktu kita dibangkitkan itu, Pak. Emak tak open sama anak-anak, nggak open sama emak ayah, pasangan kita, suami kita, istri kita nggak akan peduli sama kita. Kita akan sibuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Tapi nanti pada waktu itu akan ada sosok manusia yang hadir di tengah-tengah orang sibuk menyelamatkan dirinya, tapi dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Dia akan cari umatnya. Aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Siapa dia? Rasulullah, Pak. Nggak ada cerita, bukan lakimu, Bu, beratlah, berat. Bukan bini awak, Pak, berat. Bukan anak awak, Pak, Bu, berat, berat, berat. Tapi pada waktu itu yang datang adalah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan cari kita umatnya. Aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, kata Rasulullah. Maka nanti orang-orang yang di dunia itu rajin bersolawat kepada Rasulullah, ketika dia dibangkitkan dari dalam kubur, ternyata ada tanda, Pak. Tandanya apa? Orang yang rajin sholawat itu ketika dibangkitkan dari kubur, tandanya itu wajah orang yang ahlus sholawat ketika bangkit dari kubur, wajahnya memancarkan cahaya, Pak. Ada bedanya dia. Dulu di dunia hitamnya mukanya, hitamnya kulitnya, tapi begitu dia bangkit dari kubur, karena di dunia dulu dia ahlus sholawat, dia bangkit dari kubur, wajahnya cerah, bersinar. Maka di saat itulah Rasulullah akan tanda, Pak. Di situ Rasul akan tanda dengan kita. Oh, ini umatku, orang-orang Bukit Senyum yang rajin bersolawat, dimasukkan ke surga lah kita ini. Amin. Senang kali kok ya pemain hadroh ya. Ya, ya. Yang orang yang rajin sholawat itu bangkit, dia bercahaya wajahnya, Nabi itu tanda langsung dibawanya masuk ke dalam surga. Sudah dimasukkan Nabi ke dalam surga semua. Ditengok di surga itu umat Rasulullah sudah penuh, Pak. Sudah banyak umat Nabi. Tapi Nabi teringat, ada surga, ada neraka. Maka Nabi berlari ke neraka, Bapak Ibu. Begitu Nabi berlari ke neraka, dibukanya pintu neraka, ditengoknya di neraka, ternyata masih banyak umat Nabi yang ada di neraka. Begitu ditengok, wah, orang Masjid Baitul Ma'mur itu katanya. Tengok emak Ustadz Uca itu ternyata kita masih di neraka, Pak. Waktu itu Rasul langsung lari. Kemana Rasul lari? Rasul langsung lari ke bawah aras. Rasul bersujud kepada Allah. Rasul menangis. Rasul berdoa. Rasul minta ampun kepada Allah. Apa yang didoakan Rasulullah, apa yang diminta Rasulullah di bawah aras itu, bermohon kepada Allah. Rasul bermohon, Rasul minta kepada Allah, ya Allah, tolong umatku ya Allah, tolong umatku ya Allah, tolong umatku ya Allah. Allah nanya, umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Bangkit kau wahai kekasihku Muhammad. Jangan kau merengek, jangan kau menangis, jangan kau bersedih. Ngomong, umatmu yang mana? Umatku ya Allah yang di Bukit Senyum. Kenapa orang itu masih di neraka? Loh, umatmu kan banyak. Orang Bukit Senyum itu, yang mana satu? Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka hanya sebesar biji kurma. Jadi kalau kita punya iman sebesar biji kurma, Bapak Ibu, maka Rasul akan tolong kita. Rasul langsung lari ke neraka. Apa kata Allah? Ya tolonglah umatmu sana, ambil yang di neraka itu. Maka Rasul akan berlari ke dalam neraka, dicarinya kita, dicampak-campakkan. Tahu dicampakkan? Dilemparkan Rasulullah, dibawa Rasul kita ke Telaga Al-Kausar. Ngapain Ustaz? Dicuci dulu. Sebelum masuk surga harus dibersihkan dulu.
Yang tua-tua ini, yang udah umur 80, 70, 60 ini, nanti begitu masuk ke dalam surga, balik macam 17 tahun lagi, Pak. Jenggot yang putih, balik hitam lagi. Macam Sarukan balik, Bapak. Macam Amitabh Bachchan. Balik macam 17 tahun lagi balik. Sehingga nanti nenek itu tak tanda lagi dengan kakek itu. Kenapa? Kakek itu berubah muda, nenek itu berubah muda. Nggak saling tanda mereka. Kau kan dulu tua, kau kan? Iya, kau pun dulu peotnya kau. Jadi kenapa bisa cantik gini kau? Aku habis dimandikan Rasul di Telaga Al-Kausar. Masya Allah. Jadi kita yang punya iman sebesar biji kurma ini, Pak, Bu, ditolong Rasulullah dengan syafaatnya, dengan pertolongannya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kita hari ini, puas Rasul? Rasul puas nggak kira-kira? Nggak puas Rasul, Bu. Kenapa Rasul nggak puas? Rasul tengok lagi ke neraka, masih ada rupanya di selip-selipan neraka itu umatnya. Nangis lagi Rasul ke bawah aras. Tolong lagi umatku ya Allah, tolong lagi umatku ya Allah. Umat yang mana lagi wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang masih tertinggal di neraka itu. Yang mana lagi? Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka sebesar biji jagung. Biji kurma sama biji jagung mana lebih besar? Biji kurma. Jadi kalau kita punya iman sebesar biji jagung, selamatlah kita ini. Ditolong Rasulullah, Pak. Ya benar. Ada iman kita sebesar biji jagung, diselamatkan Rasul, dimasukkan lagi ke Telaga Al-Kausar, dicuci bersih, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah. Timbul pertanyaan lagi, Rasul puas? Belum. Rasul belum puas kalau masih ada umatnya di dalam neraka. Ditengok ke neraka, masih ada lagi umatnya di neraka. Nangis lagi Rasul di bawah aras. Tolong umatku lagi ya Allah, kata Rasulullah. Umat yang mana lagi? Umatku yang di neraka. Yang mana? Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka sebesar biji zarrah, setipis kulit bawang. Tipis kulit bawang itu lebih tipis lagi iman umatku ya Allah. Tolong mereka ya Allah. Ya udah sana tolong. Maka Rasul akan datang ke neraka. Ditolongnyalah kita umatnya yang punya iman, walaupun cuman sebesar biji zarrah, setipis kulit bawang, Bapak Ibu. Dicuci lagi di Telaga Al-Kausar. Sudah bersih kita, dimasukkan lagi ke dalam surganya Allah. Ada pertanyaan lagi. Apakah Rasul sudah puas? Belum puas Rasul, Pak Bu. Sebelum umatnya sudah bersih di dalam neraka. Ditengok Rasul, umatnya masih ada lagi yang di neraka. Menangis lagi Rasulullah, Bapak Ibu. Ya Allah, tolong umatku ya Allah. Tolong lagi ya Allah. Ditanya Allah, yang mana lagi? Tapi udah semua. Belum, masih ada lagi yang tertinggal. Yang mana? Yang di neraka. Yang mana? Yang tak punya iman. Coba. Yang tak punya iman, tapi dia pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Imannya tak ada, tapi dia pernah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, maka Rasul pun juga akan menolong mereka. Tapi trip terakhir, kloter terakhir, udah babak bunyak lah, udah habis lah benjol-benjol kena giling malaikat kan. Tapi tidak apa-apa, yang penting mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ternyata sampai begitu besarnya lah fadilah solawat itu kalau kita selalu melazimkan lisan kita memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia dapat syafaat, di akhirat dapat syafaat. Maka di Sayyidul Ayyam ini, di penghulunya hari ini, di malam Jumat sampai besok Jumat waktu asar, perbanyaklah kita melazimkan solawat kepada Rasulullah, agar sekiranya dengan amalan solawat itu
nanti Rasulullah mampu memberikan syafaat kepada kita. Amin. Ini amalan simple, amalan sederhana, tapi manfaat dan fadilah serta keutamaannya luar biasa. Bahkan tidak akan diijabah, tidak akan diangkat doa seorang manusia, seorang hamba Allah ketika di dalam doanya tidak diawalkan atau diakhirkan dengan bersolawat kepada Rasulullah. Maka lazimkanlah lidah kita, daripada kita menyanyi yang tidak-tidak, daripada kita bercakap yang enggak-enggak, daripada kita sibuk menceritakan aib orang, sehingga dengan kita sibuk mencari aib orang, kita lupa sama aib kita sendiri, terakhir kita sama kita enggak enakan. Lebih bagus perbanyak lisan kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Ketika nanti aku wafat, aku tidak meninggalkan warisan apa-apa, kata Rasulullah, kecuali dua saja yang kutinggalkan. Kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang kuat kepada keduanya. Apa itu? Kitaballah wa sunnata rasuli. Maka tidak ada amalan sebaik amalan kecuali apa? Senantiasa kitabullah, mengkaji Al-Quran, wa sunnata rasuli, dan mengikut kepada sunnah-sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan nasihat yang singkat ini Bapak Ibu, ini bisa menjadi manfaat buat kita semua dan menjadi amalan buat kita semua. Biar sedikit tapi ada amalan yang kita bawa pulang. Sampaikan kepada sanak saudara kita, perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi, karena syafaatnya tidak hanya syafaat di akhirat saja, tapi syafaat di dunia pun juga akan kita rasakan adanya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang nanti semuanya adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan fadilah solawat kita sekarang semakin cinta kepada baginda Nabi, semakin mengidolakan baginda Nabi, semakin menjadikan baginda Nabi itu adalah idola sebaik-baiknya idola. Jadi kalau kita sudah mengidolakan sosok seorang Rasulullah, sosok seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi idola yang baik kecuali Rasulullah, maka yakinlah dalam hidup ini kita tidak akan pernah sesat dan jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalan Allah itu? Jalan Allah itu adalah yang setiap kita sholat kita minta kepadanya. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu, Ustaz? Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan yang lurus itu kata Allah adalah jalan yang di dalamnya ada kenikmatan, jalan yang di dalamnya ada keridhaan Allah, jalan yang di dalamnya ada restunya Allah, ada anugerah dari Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan yang Allah sesatkan, bukan jalan yang membawa kita kepada kesesatan. Itulah jalan yang lurus itu Bapak Ibu. Jalan yang penuh nikmat, jalan yang penuh berkah, jalan yang penuh ridhonya Allah, jalan yang di dalamnya ada ampunan Allah, bukan jalan orang-orang yang sesat. Tapi Ustadz, apa? Hari ini kami masih rajin buat dosa. Hari ini kami suka masih bermaksiat Ustadz. Cemana Ustadz? Cemana Ustadz? Sudah terlalu banyak dosa yang kami lakukan Ustadz. Cemana Ustadz? Tidak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki diri kita. Selagi apa? Allah masih memberikan kita hidup, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita. Mau siapapun kita hari ini, kita mempunyai hak yang sama untuk terus menjadi manusia yang lebih baik. Maka jangan pernah kita berpikir kami sudah terlambat, kami sudah terlanjur, kami sudah terlalu jauh. Jangan, selagi masih hidup berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita hari ini hidup
mereka hari ini sudah wafat. Kita hari ini masih sehat, mereka hari ini tak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena kita yang sehat, bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah masih sayang sama kita. Allah memberikan kita hidup, makanya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus berubah menjadi yang lebih baik. Hari ini kita sudah berada di penghujung Syawal, bahkan Syawal sudah kita lewati, tapi momennya masih halal bihalal, enggak apa-apa. Artinya apa? Kemenangan itu yang sesungguhnya adalah kemenangan yang setelah kita lewati Ramadan, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Bagaimana orang yang lebih baik? Muhsinin, kata Allah, orang-orang yang tetap istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan di bulan Ramadan. Artinya apa? Dia bawakan bulan Ramadan itu di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, walaupun bulan Ramadan itu sudah dia lewati. Jadi ibadah ini bukan musiman. Orang kalau sudah Ramadan semua musiman. Ke masjid rajin, sedekah rajin, bagi takjil rajin, tadarus Quran rajin, zikiran rajin, sedekah rajin. Tapi begitu Ramadan sudah lewat, seakan-akan ibadah itu hanyalah sebuah ibadah musiman. Tidak kita istiqomahkan di luar daripada bulan Ramadan. Maka orang yang menang itu adalah orang yang mampu mengistiqomahkan dirinya, melakukan rutinitas ibadah terbaiknya di bulan Ramadan yang ia bawakan di bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kitalah orang-orang pilihan Allah itu, Bapak Ibu. Amin ya. Dah, itu aja yang aku sampaikan. Aku ceramah tadi jam 9 kurang, ini jam 10 kurang 15, sudah 1 jam. Udahlah kurasa ya. Udah capek aku. Kenapa capek Ustaz? Sana berisiknya na'udzubillah anak-anak itu. Ya betul, ya lebih bagus aku ceramah serius daripada aku ceramah kayak biasa, nggak diopeni. Lebih bagus aku ceramah serius. Insya Allah ada amalan yang dibawa pulang ya. Apa amalannya? Perbanyak sholawat, apalagi setiap malam Jumat sampai besok Jumat Asar. Karena padilahnya luar biasa. Apa? Syafaat dunia dan syafaat akhirat akan kita dapatkan. Yang kedua, pesan saya, istiqomahkanlah hati kita di jalan Allah. Jangan kita waktu Ramadan rajin ibadah, tapi setelah Ramadan sudah lewat, kita kembali kepada setelan pabrik, malas lagi ibadah. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kita memiliki hak yang sama untuk terus memperbaiki diri. Selagi kita dikasih hidup oleh Allah, berarti Allah tetap mau kita untuk berubah jadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Tapi sebaliknya, siapa orang yang celaka? Orang yang celaka itu adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Kenapa lebih buruk? Dia dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan untuk berubah, tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika dia sudah wafat, baru dia menyesal. Ya Allah, hidupkan aku barang sebentar, hidupkan aku barang sesaat. Aku pengen beribadah ya Allah walaupun sebentar. Oh, nggak bisa. Kenapa? Sudah habis masa aktifnya, sudah kadaluarsa, sudah selesai masanya. Sekarang masanya bukan lagi untuk beribadah, tapi masanya untuk mempertanggungjawabkan amal kita ketika kita dikasih kesempatan hidup di dunia. Maka jangan sampai nanti setelah kita wafat baru kita menyesali akan perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Insya Allah. Nah, itu ajalah barangkali Bapak Ibu yang kusampaikan. Sehat-sehat buat kita semua. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sehat-sehat datang kemari, kembali ke rumah pun dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Ila liqa ma'assalama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqima.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, wa khususan fi biladina ya Allah, biladul Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.